Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Pak Abdul Munib, salah satu wartawan senior yang cukup lama berkecimpung di dunia wartawan, mulai dari Jawa Timur sampai di sekarang di Papua. Nah Pak, kali ini kami mungkin sebagai pemuda-pemudi mungkin perlu tahu tentang sejarah perkembangan pers, terutama dari bagaimana sebenarnya pers itu terbentuk di Indonesia, sejak kapan dan bagaimana sebenarnya pers kelahirannya bagaimana dan bentuk pada saat dia lahir pertama kali bagaimana. Dunia pers itu artinya berkaitan dengan menulis. Itu dimulai dari Belanda meletakkan politik etis, artinya orang-orang pribumi boleh sekolah dengan tujuan untuk mengurangi fanatisme beragama orang Indonesia. Maka caranya adalah menurut rekomendasi dari Sloan Horbrun, artinya ilmuwan mereka di bidang antropologi menyarankan untuk dibukakan sekolah sekuler. Di situ sehingga dari awal abad 20 yaitu 1901 mulai namanya di sana itu disebut sekolah Ongkoloro, artinya orang-orang Indonesia banyak yang mengenal sekolah dengan basic bahasa Melayu. Nah, di tahun belasan itu sudah ada lulusan-lulusan yang membuat terbitan-terbitan. Jadi seluruh tokoh kebangkitan nasional seperti Soekarno, Hatta, Hos Cokro Aminoto, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dari sejak awal abad 20 itu masing-masing memiliki penerbitan dan juga mereka adalah penulis-penulis handal. Itu ditandai juga sebagai era beralihnya perjuangan pergerakan yang tadinya gerilya dengan senjata, seperti setelah era perang di Penogoro itu 1825-30 sampai ke abad 20 itu terjadi pemberontakan dari kaum santri atau guru thariqat. Menurut sejarawan Agus Sunyoto itu terhitung ada 210 meletusnya perlawanan. Perlawanan beralih ke dari ujung keris atau ujung senjata ke ujung pena itu di era kebangkitan nasional. Mereka menulis. Sehingga boleh dikatakan sebetulnya gagasan kebangsaan ini ya diramu lewat tulisan-tulisan para wartawan pada saat itu. Ya Soekarno, ya Hatta, ya semua. Adanya Sumpah Pemuda di dekade ketiga yaitu di 1928 itu tidak terlepas dari buah dinamika pergerakan yang dibungkus oleh tulisan seperti itu, sehingga di era itu banyak sekali jejak-jejak penerbitan tulisan-tulisan yang merupakan pembentukan sebuah bangsa dan merupakan perlawanan dalam bentuk tulisan. Kita kalau baca pleidoynya Soekarno ketika dia itu dihukum di Bandung, hukum itu kan di zaman Belanda kalau pribumi itu di Landrat namanya, itu KUHP yang paling rendah. Nah itu dia di Landrat di Bandung, dia membacakan pleidoy. Pleidoy itu dia diadili karena dia menulis di salah satu terbitan. Ya, tulisan-tulisan itulah, gagasan itu yang diadili pada zaman Belanda. Nah, sehingga dinamika yang ada pada saat itu adalah perang gagasan, perang narasi.
Kemudian ketika era masuk setelah kemerdekaan, era Jepang juga, kemudian era kemerdekaan. Di era Jepang itu, Jepang melibatkan banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia untuk ke bidang kemiliteran. Di era itu juga tulisan-tulisan lahir, bahkan ke penyairan Hairil Anwar itu lahir di era Jepang itu. Jadi perjuangan dengan tulisan ini mewarnai bangsa Indonesia pada abad 20, sejak awal abad 20. Jadi Pak, awal apa maksudnya ini? Kalau kita mengenal pers sekarang kan hanya mengenai 5W1H. Bagaimana kita memberitakan satu kejadian sampai ke publik, seperti itu yang terjadi di dunia pers sekarang. Apakah perlawanan yang diberikan juga seperti itu pada saat dulu, atau cuma tulisan-tulisan yang menjadi suatu buku, atau sebenarnya bagaimana sih pers ketika dia lahir pertama kali itu, dia seperti apa yang bisa menjadi bentuk perlawanan itu? Pers untuk ala sejarah Indonesia itu sebenarnya lahir sebagai satu gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara logika, dan secara kontekstual. Artinya pada saat itu memang era kebangkitan bangsa-bangsa. Nah, kemudian 5W1H itu di era dulu itu masuknya kronika. Kronika itu sebetulnya hanya bagian kecil dari pers, karena itu menceritakan peristiwa-peristiwa oleh waktu yang berdasarkan time frame. Jadi peristiwa-peristiwa sekilat atau yang disebut berita seputar itulah yang sebetulnya dulu disebut kronika. Tapi di zaman setelah era pers industri, di zaman Orde Baru itu sudah masuk ke pers itu sendiri, definisinya dikerdilkan. Yang tadinya itu merupakan satu gagasan yang lebih luas dari sekedar berita kronika, tapi pers hari ini dibonsai menjadi kronika, itulah pers. Jadi seperti itu. Berarti lanjut Pak, balik lagi setelah kemerdekaan, pers mengalami masa apa di saat itu? Pada era pergerakan fisik, yaitu yang disebut sebagai era revolusi, yaitu Belanda masuk lagi dan terjadi perang. Itu sudah ada seperti Hairil Anwar, Rosian Anwar, itu sudah meliput ketika serangan 1 Maret. Dia ikut meliput, dia naik kereta. Waktu itu Soeharto salah satu tentara juga yang pada waktu itu masuk. Di situ di pergolakan ini banyak sekali wartawan itu, antara wartawan dan tokoh-tokoh yang ada itu kayak beda-beda tipis. Semuanya orang intelektual yang ada. Orang yang tadi menggagas bangsa, kemudian menjalankan secara otodidak. Nah, ini kan masih mencari. Nah, itu diakhiri dengan konferensi meja bundar. Artinya Belanda dia pergi, kemudian barang-barangnya dinyatakan utang, kemudian kita tahun 1950 bisa masuk PBB. Kita diakui oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Pada saat 5 tahun ini perjuangan pers luar biasa, untuk macam India mengakui, Mesir mengakui, kemudian Suriah mengakui. Jadi belum semua. Itu berkat itu pers pada waktu itu. Bagaimana sampai harus tentara yang serangan 1 Maret bekerja sama dengan radio, disambungkan secara teknis sampai supaya bisa ditangkap di luar negeri. Itu seperti itu di era 5 tahun setelah kemerdekaan. Pada era dekade 50-an itu kita terjadi pemilu ada di situ di 55. Nah, di era itu, di era zaman Pak Karno, dikenal dengan sejarah pers Indonesia itu sebagai era liberal. Artinya wartawan sebebas-bebasnya mengkritik. Tapi ada juga yang
dianggap ini dibredel seperti Muchtar Lubis dengan Harian Indonesia Raya. Itu ada yang dibredel sama orde lama. Tapi era di masa itu, di masa jadi kan dari 45 sampai 55 satu dekade ini kan kita DPR-nya itu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, itu yang mewakili sebagai DPR-nya. Nah, kemudian habis pemilu baru kita punya namanya dulu konstituante DPR-nya. Itu juga satu dekade sampai 65, bahkan sampai 71 itu baru ada pemilu lagi. Jadi berarti sekitar 55 sampai 71 ya 16 tahun. Nah, di situ setelah dekret presiden itu di DPR-nya dipakai MPRS, DPR GR, DPR gotong royong, dan MPR-nya MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, era itu disebut era pers liberal, kemudian masuk Orde Baru sampai ke titik reformasi. Itu baku iris antara pers industri, dan setelah reformasi dia berbalik jadi industri pers. Jadi, apa bedanya itu antara pers industri dan industri pers? Nah, kalau pers industri, unsur persnya masih menonjol, tapi unsur industrinya juga sudah menonjol juga. Tidak seperti di era-era sebelumnya yang kebanyakan lebih bermuatan pers sebagai pers atau ideologis seperti itu. Di pers industri, persnya masih menonjol, masih menjadi substansi, industri masih aksiden di situ. Cuma warna industrinya sudah mulai mengimbangi, makanya ada istilah ruang redaksi masih lebih tinggi dari ruang pemasaran. Nah, ketika masuk reformasi itu sudah masuk industri pers. Jadi industrinya yang substansi, pers itu sebagai aksiden. Jadi pers di era reformasi menjadi hanya setingkat komoditas. Jadi industri garmen, industri kepala sawit, industri pers, jadi persnya sebagai aksiden. Ini yang sebetulnya ini bersamaan dengan matinya hakikat pers di situ. Jadi kita ada hipokrisi di mana undang-undangnya mengamanatkan lain, prakteknya lain. Karena di dalam prakteknya sudah industri, persnya sebagai aksiden saja. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, apakah dunia pers itu adalah dunia yang mengikuti keadaan pemerintahan saat itu? Jadi kan selama ini kita kalau tadi lihat mengurut waktu, di zamannya Soekarno berbeda, zamannya Soeharto berbeda, setelah reformasi berbeda. Ini kan 3 gaya pemerintahan yang berbeda. Apakah dunia pers juga mengikuti gaya pemerintahan atau itu terlepas dari itu? Iya, Indonesia sendiri dalam 76 tahunnya itu proses pencarian. Jadi warna Soekarno itu kental dengan revolusi. Nah, sementara kan definisi revolusinya dan aplikasinya ke bawah ini masih mencari juga. Ketika kemudian Orde Baru dengan jargonnya pembangunan, itu juga setelah dia selesai mulai dipertanyakan juga membangun apa gitu. Nah, sehingga sama pencarian ini yang sampailah kita kepada demokrasi langsung, pemilihan presiden langsung, pemilihan ini langsung. Itu hasil dari reformasi. Nah, akan tetapi itu hanya sistemnya, tapi buahnya belum juga, karena alat untuk mengukur, alat ukur dalam kebangsaan ini adalah cita-citanya itu sendiri. Amanat penderitaan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, fakir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara. Ini alat ukur. Ini alat ukurnya. Kalau tingkatan ini masih rendah, ini berarti Indonesia belum apa-apa. Levelnya masih di bawah, level rendah. Nah,
kemudian sekarang muncul oligarki lagi. Nah, pers di masa setengah dekade terakhir itu dihadapkan kepada pukulannya. Kalau tadi industri pers itu matinya hakikat karena dia sebagai aksiden, sudah bukan sebagai substansi lagi. Dihantam lagi oleh pukulan keduanya, disrupsi, yaitu disrupsi ditandai dengan hilangnya ruang waktu. Jadi time loss sama speech loss. Jadi dunia maya itu dunia yang terlalu lebar dengan tidak ada time frame di situ, sehingga pers di situ punya dua kehilangan. Pertama, kehilangan tidak bisa menjual berita yang bermutu. Yang kedua, kena hukum pasar. Ketika dia banyak, dia akan tidak punya harga. Dua pukulan ini membuat untuk dalam keadaan darurat, sekarang pers masih hidup dari yang menjadi juru bicara pemerintah atau ya sebagai sekedar fungsi propaganda saja. Fungsi itu saja yang masih dia hidup dengan balasan itu. Dia tidak, potensi kontrolnya menjadi lemah karena tidak punya kemandirian ekonomi. Potensi lainnya juga tidak sempat karena dia harus menghidupi dirinya sendiri dari juru bicara itu, dari kondisi sekarang seperti itu. Nah, tadi kan itu udah bicara mengenai dunia pers dari awal kelahiran sampai saat ini, dan saat ini mungkin menjadi titik bawah, titik terendah bagi dunia pers. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah masa depan pers. Masa depan pers ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita bisa keluar dari titik rendah yang sedang dialami. Ya, ini sebetulnya kita bisa simbiosis dengan negara, karena kan selama ini pers hanya diistilahkan sebagai pilar keempat. Pilar pertama eksekutif, legislatif, yudikatif, sama pers. Itu hanya ujaran saja, tapi di dalam prakteknya tidak pernah ada satu sumber daya memang untuk dia berposisi integral. Jadi dia perjalanannya seperti yang tadi diceritakan. Kesadaran di dalam pers sendiri itu sebetulnya pers dia tidak lebih tinggi dari kebangsaan. Itu di tokoh-tokoh pers, di ujaran-ujaran dari buku misalkan Mahmud Junaidi, semua tokoh-tokoh pers nasional itu mengatakan bahwa pers tidak lebih tinggi dari kebangsaan. Jadi kebangsaan akan selalu lebih tinggi daripada pers itu sendiri. Nah, untuk itu melihat keadaan kita juga, celah yang paling utama sekarang ini adalah persoalan hoak, persoalan kegaduhan yang diakibatkan oleh arus informasi yang lalu lintasnya terlalu semerawut. Nah, keadaan ini menjadi simbiosis agar sudah saatnya Indonesia merevisi ulang Undang-Undang Pers yang terakhir direvisi tahun 99, berarti kita sekarang sudah 23 tahun, untuk melihat kondisi yang terakhirnya sekarang. Misalkan kita menjajaki untuk kita buat revisinya sebagai undang-undang pers kebangsaan. Sehingga dari undang-undang pers kebangsaan ini, para pelaku yang sudah ditata oleh Dewan Pers dengan uji kompetensi, kemudian melengkapi alamat, melengkapi badan hukum, itu menjadi pembeda. Jadi siapapun yang mau bekerja di dunia pers, karena ini adalah turunan dari hak berpendapat dan hak berpikir yang kemudian itu di undang-undang dasarnya diturunkan ke dalam undang-undangnya dalam bentuk undang-undang pers. Jadi sebenarnya pers ini bagian dari
kemerdekaan itu sendiri, kemerdekaan berpendapat dan berpikir itu akan akhirnya kalau undang-undang itu ada akan mendapatkan turunannya karena dia kebangsaan, otomatis dia berkewajiban menyediakan konten-konten atau narasi kebangsaan, mengawal narasi kebangsaan, dan bisa mendapat gaji pokok lah untuk para ini dari ya sesuai dengan UMR masing-masing dari masing-masing kesbang yang ada di DPR maupun di itu, supaya sebagai dasar dia secara ekonomi yang paling dasar yaitu makan gaji pokok itu dia bisa tidak, kadang-kadang juru bicara itu nanti lanjutannya framing itu sudah lebih buruk lagi dari juru bicara karena framing ini sudah ada maksud-maksud tertentu. Jadi fungsi kontrolnya akan semakin lemah kalau dibiarkan dalam kondisi yang seperti sekarang. Nah, berarti dengan adanya legalitas yang semakin jelas, dengan badan hukum yang semakin jelas, berarti dengan begitu juga bisa menekan angka media-media yang bodong, media-media yang tidak jelas legalitasnya. Sekarang yang bodong itu lebih banyak karena apa? Karena ruangan yang ada sangat luas dan sangat murah. Pekerjaan pewawancara itu sudah bisa dikerjakan oleh YouTuber. Apakah itu dinamakan pers atau tidak, di situ sudah tidak diperdulikan lagi. Yang penting dia diikuti banyak orang, akhirnya orang membutuhkan dia bisa mengendorse, artinya produk-produk akhirnya bisa untung. Tapi ingat, fenomena ini hanya fenomena gunung es. Yang bisa bertahan atau fenomena pucuk piramida yang bisa bertahan di situ sedikit orang saja. Orang yang sedikit. Ya karena ruangan ini adalah ruangan yang satu, ruangan global. Di ruangan global hanya akan menyisakan pucuk piramida sedikit orang. Sementara kan wartawan itu sampai di tingkat kabupaten, kecamatan. Sehingga perlu ada memang regulasi, tetap undang-undang pers ini tetap diperlukan, akan tetapi harus direvisi sesuai dengan konteks zamannya sekarang. Yang pada inti dasarnya adalah sekarang sedang dalam keadaan darurat, para wartawan ini bertahan sebagai juru bicara siapa saja. Nah, dia makan dari situ sekarang. Sehingga posisi ini kalau dia lebih lama akan buruk, karena apa? Berarti akan kita kehilangan fungsi kontrol. Sementara pers selama dalam amanat undang-undangnya adalah fungsi kontrol untuk memberikan hak masyarakat yang masyarakat tidak tahu. Ya, makanya di situ masih ada perlu investigasi. Nah, dia dilindungi oleh undang-undang itu. Tapi kalau rakyat investigasi langsung kan nanti tidak ada pelindungnya. Yang berinvestigasi dan dilindungi oleh hukum kan hanya wartawan saja. Ya. Polisi juga investigasi, tapi kan tujuannya dia untuk berita acara, untuk kepentingan proses hukum. Kalau wartawan investigasi, dia untuk dipublikasi. Nah, sementara rakyat juga bisa medsos gitu ya. Cuma yang dia ketahui aja kalau dia melakukan investigasi pasti dia tidak ada pelindungnya. Sehingga berita-berita investigasi yang merupakan maskotnya jurnalistik itu akan jadi berkurang sekali. Nah, setelah kita mengalami ini, kita juga harus memadukan. Artinya memadukan antara pers kebangkitan, pers pergerakan, pers liberal yang kita lalui, kemudian pers industri. Ini harus dijadikan kolaborasi satu dengan cara juga mengupgrade kaidah jurnalistik. Jadi kaidah jurnalistik kita yang sangat positivistik, hanya fakta itu adalah fakta material yang terindra. Nah, ini kan batu tapakannya ke filsafat barat. Nah, ini harus ditambah karena di kita juga macam
di perguruan tinggi maupun di pesantren sudah ada ilmu mantik, kaidah logika harus masuk di kaidah sebagai tambahan daripada kaidah yang sekarang. Begitupun ada kaidah-kaidah filosofis, karena kita negara falsafah Pancasila, di mana ini sangat berkaitan sekali dengan corak pers pada saat kebangkitan nasional. Jadi pendapat para wartawan, para penulis di zaman itu juga bisa disebut sebagai karya jurnalistik. Kronika juga karya jurnalistik, tapi itu kan berita peristiwa, ada kebakaran, ada kerusuhan, ini kan itu pers juga. Kalau sekarang kan ya itu yang pers, nanti yang lain dinamakan opini, kan tidak seperti itu. Karena ketika sebuah tulisan itu pun kan berdasarkan ada fakta data, ada fakta, karena dia juga penulis juga manusia, dia ketemu orang, dia mendengar, dia melihat, dia membaca. Jadi ini perlu ada upgrade di dalam kaidah itu sendiri. Di samping tadi harus ada perubahan revisi undang-undang pers. Mungkin itu kan pergerakan di dalam pers. Ya. Nah, ini pergerakan untuk di luar pers dalam artian masyarakat, di mana saat ini kan kita sebenarnya bisa merasakan ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers itu sangat rendah. Dikarenakan banyaknya tadi selama berapa belas tahun ini pers hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk entah itu membicarakan apa yang sudah mereka kerjakan atau menutupi kesalahan-kesalahan mereka dengan memberitakan sesuatu yang hanya baik-baik saja. Ya, pemerintah. Itu. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana cara kita setelah kita merubah dari dalam pers sendiri, bagaimana kita merubah yang di luar pers ini sehingga masyarakat kembali bisa mempercayai. Di era sekarang kan masyarakat sendiri membuat informasi karena ada satu perkembangan zaman yang namanya media sosial. Jadi itu sama-sama kepercayaannya rendah sekali. Mainstream juga di 30-an, medsos juga ya di sekitar itu juga. Artinya orang mulai melihat berita yang ada ini tingkat kepercayaannya rendah, seperti itu. Nah, masyarakat otomatis kalau dia kan memverifikasi. Kalau apa yang ditulisnya itu dia berasal dari kemandirian redaksi, karena dengan dia mandiri dia akan menghidupkan kembali sarana-sarana jurnalistik seperti investigasi yang akhirnya kalau berita investigasi semakin banyak, otomatis kepercayaan akan ikut dari belakang. Itu yang kita krisis investigasi sekarang, karena investigasi ini mahal, harus dibiayai pergi ke sana ini. Tapi kalau setelah jadi nggak laku dijual kan. Kalau dulu orang beli koran, beli majalah, atau rating tambah naik di televisi atau radio gitu. Kalau sekarang ya ketika di medsos, karakternya beda sekali. Oke, mungkin sekian yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut yang ingin disampaikan untuk menjadi pencerahan kami. Ya, sebagai closing statement, bahwa era bagaimanapun pers masih tetap akan hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi konteks zaman yang sudah berubah demikian pesat sekali sehingga membutuhkan revisi. Harus ada kesadaran nasional untuk merevisi. Dan gagasan dari saya, kita perlu undang-undang pers kebangsaan untuk mengkolaborasi sehingga para insan pers itu dapat juga mendapatkan dasar atau underling dana dari pemerintah setelah payung hukumnya juga memungkinkan untuk itu. Kemudian kepada
para ilmuwan-ilmuwan ekonomi pers atau sesepuh-sesepuh mungkin sudah darurat untuk kita melihat kembali setelah mungkin sekitar satu abad perjalanan pers kita ini, untuk kita menemukan kaidah baru untuk menghadapi abad kedua kebangkitan pers ini. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.